Uh, Property, plant, dan equipment. PPE adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti untuk produksi, penyediaan jasa, disewakan, atau untuk tujuan administratif. Yang membedakan PPE dengan aset lain adalah masa manfaatnya lebih dari satu periode, jadi tidak langsung habis dalam satu kali penggunaan. Contoh dari PPE ini antara lain adalah tanah, bangunan seperti kantor atau pabrik, dan juga peralatan seperti mesin dan furnitur. Selain istilah PPE, kita juga sering menyebutnya sebagai planned asset atau fixed asset, dan ketiganya memiliki arti yang sama. Nah, karakteristik PPE itu sendiri, PPE digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual kembali. Jadi, perbedaan dengan persediaan. Kalau suatu aset tidak digunakan dalam operasi, misalnya hanya untuk investasi, maka diklasifikasikan sebagai investasi, bukan PPE. Karakteristik kedua, PPE itu bersifat jangka panjang dan biasanya mengalami depresiasi. Artinya, biaya perolehan aset akan dialokasikan selama masa manfaatnya. Namun, ada pengecualian, yaitu tanah, yang umumnya tidak disusutkan kecuali terjadi penurunan nilai. Karakteristik ketiga yaitu PPE memiliki wujud fisik atau tangible. Ini yang membedakannya dari aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Namun, meskipun berwujud, PPE tidak menjadi bagian langsung dari produk yang dijual seperti bahan baku. Pengakuan dan pengukuran PPE. Satu aset bisa diakui sebagai PPE jika kedua syarat dipenuhi, yaitu biaya perolehannya dapat diukur secara handal dan aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Untuk pengukuran awal, perusahaan menggunakan historical cost, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan menyiapkannya agar siap digunakan. Biaya ini cukup berharga beli, pajak, biaya pengiriman, serta biaya instalasi. Setelah perolehan, perusahaan dapat menggunakan dua model, yaitu cost model atau revaluation model. Namun, kebanyakan perusahaan menggunakan cost model karena lebih sederhana dan tidak memerlukan penilaian ulang. Lanjut ke cost of land dan buildings. Untuk tanah, semua biaya yang dikeluarkan sampai tanah siap digunakan akan dikapitalisasi sebagai cost of land. Ini termasuk harga beli, biaya legal, serta biaya persiapan seperti pembersihan dan perataan tanah. Jika ada hasil dari pembongkaran bangunan lama, maka hasil tersebut akan mengurangi biaya tanah. Selain itu, perbaikan permanen seperti sistem drainase juga dimasukkan ke dalam kos tanah. Namun, jika perbaikannya memiliki umur terbatas seperti pagar atau parkiran, maka dicatat sebagai land improvements dan akan disusutkan. Untuk bangunan, biaya yang dikapitalisasi meliputi material, tenaga kerja, overhead, serta biaya profesional seperti arsitek dan izin. Yang perlu diperhatikan, biaya yang tidak langsung terkait dengan pembangunan seperti biaya promosi atau kerugian awal personal tidak boleh dikapitalisasi. Lanjut ke cost of equipment and self-construct asset. Untuk equipment, itu biaya yang dikapitalisasi mencakup harga beli, biaya pengiriman, asuransi selama pengiriman, instalasi, hingga biaya uji coba sebelum digunakan. Jika perusahaan membangun aset sendiri, maka biaya yang diperhitungkan meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk overhead, perusahaan biasanya menggunakan pendekatan full costing, yaitu mengalokasikan sebagian biaya overhead ke aset tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tidak boleh mengakui laba dari pembangunan sendiri, dan biaya yang tidak normal atau pemborosan tidak boleh dimasukkan ke dalam cost aset. Borrowing cost atau biaya pinjaman. Terdapat 3 pendekatan dalam perlakuan biaya pinjaman, tetapi menurut IFRS yang digunakan adalah pendekatan ketiga, yaitu mengkapitalisasi biaya bunga yang benar-benar terjadi selama masa konstruksi. Hal ini karena selama aset masih dibangun, aset tersebut belum menghasilkan pendapatan, sehingga biaya bunga dianggap sebagai biaya dari biaya perolehan aset. Namun, setelah aset siap digunakan, biaya bunga tidak lagi dikapitalisasi, melainkan langsung dibebankan sebagai biaya. Untuk biaya kapitalisasi ada 3 syarat, yaitu adanya pengeluaran untuk aset, adanya biaya aktivitas pembangunan, dan adanya biaya pinjaman. Periode kapitalisasi dimulai saat ketiga kondisi tersebut terpenuhi dan berakhir ketika aset sudah siap digunakan. Jadi tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman ini adalah untuk mencerminkan total investasi perusahaan dalam aset tersebut secara lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian amount to capitalize atau jumlah yang dikapitalisasikan.
Jika perusahaan lagi bangun gedung pakai duit pinjaman, bunga dari pinjaman tersebut tidak langsung dicatat jadi beban, tapi dimasuki ke dalam nilai aset gedung. Terdapat 3 skenario yang dijelaskan dalam gambar. Yang pertama, menggunakan pinjaman khusus atau kita bisa sebut specific debt. Nah, kondisi ini paling gampang karena perusahaan pinjam uang yang emang tujuannya cuma buat bangun gedung. Rumusnya itu bunga pinjaman dikurangi pendapatan investasi. Jika sisa duit pinjaman itu sempat diputar dulu buat cari untung. Di sini ada contohnya, yaitu pinjaman sebesar 1.500.000 dengan bunga 15%, jadi totalnya itu 225.000. Terus ternyata ada sisa duit yang belum kepakai. Nah, terus diinvestasikan dan dapat untung sebesar 60.000. Jadi yang dicatat ke harga gedung atau kapitalisasi cuma sebesar 165. Dari 225.000 dikurangi sama 60.000. Yang kedua, menggunakan pinjaman umum atau general debt. Perusahaan tidak punya pinjaman khusus, tapi pakai duit kas yang sebenarnya berasal dari pinjaman yang lama yang sudah ada. Aturannya, bunga yang dikapitalisasi tidak boleh lebih gede dari total bunga asli yang dibayar perusahaan tahun itu. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, kita cari rata-rata tertimbang pengeluaran, yaitu dihitung berdasarkan berapa lama duit itu sudah keluar di tahun tersebut. Kita pakai per 12 bulan. Jadi 12 dikali sama 1.500.000 dibagi sama 2.500.000. Totalnya 820.000. Yang kedua, kita cari suku bunga rata-ratanya. Karena pinjamannya banyak, maka bunganya di rata-rata sesuai porsi masing-masing. Jadi 10 dikali sama 1 juta dibagi 2.500.000. Maka hasilnya 11,2%. Lalu kita kalikan hasilnya, jadi ketemulah 91.840.000. Maka inilah bunga yang boleh dimasukkan di nilai gedung. Yang ketiga, ada campuran, yaitu pinjaman khusus ditambah pinjaman umum. Ini yang paling sering kejadian di dunia nyata. Perusahaan punya pinjaman khusus, tapi ternyata kurang, jadi pakai pinjaman umum juga. Jadi dahulukan pakai duit pinjaman khusus sampai habis, lalu kalau pengeluaran proyek lebih gede dari pinjaman khusus, maka sisanya itu baru dipakai hitungan pinjaman umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian disclosures atau pengungkapan, yang dimana perusahaan tidak boleh cuman asal menghitung terus diam saja, tetapi mereka wajib ngasih tahu ke investor berapa bunga yang mereka umpeti ke dalam aset. Terdapat 2 hal yang harus dikasih tahu. Yang pertama, jumlah nominal bunga yang dimasukkan ke dalam gedung atau aset selama periode berjalan. Lalu yang kedua, ada persentase bunga atau capitalization rate yang dipakai untuk menghitung bunga dari pinjaman umum sebelumnya. Contohnya kita ambil dari Royal Dutch Shell, itu interest incurred itu sebesar 3.550 million, yaitu total bunga kotor yang mereka bayar ke bank pada tahun 2018. Lalu ada less interest capitalized, itu sebesar 876 miliar. Kenapa dikurung? Karena nggak dijadikan beban di laporan laba rugi, tapi dipindahkan masuk ke nilai aset, makanya dikurangi. Karena angka ini pindah ke neraca atau balance sheet. Lalu ada other net loss on fair value hedges of debt, itu sebesar 169. Dan ada accretion expense sebesar 102. Lalu totalnya sebesar $3.745.
Lalu ada the rate applied in determining the amount of interest capitalized in 218 was 4%. Maksudnya, mereka ngasih tahu kalau di tahun 2018, bunga rata-rata yang mereka gunakan buat menghitung sebesar 4%. Kita memasuki ke pembahasan Valuation of Property, Plant and Equipment (PPE). Nah, ini merupakan dasar penilaian yang dicatat sebesar fair value dari aset yang diberikan atau aset yang diterima. Yang lebih jelas nanti nilainya. Lalu masalah dalam penentuan nilainya itu dengan penentuan fair value bisa sulit dalam beberapa kondisinya. Contoh kasusnya yakni pembelian tanah dan pembangunan dalam satu harga. Ini perlu dipisahkan nilainya masing-masing. Lalu untuk implikasinya ini diperlukan metode alokasi yang tepat untuk menentukan nilai tiap aset secara akurat. Nah, yang pertama ada cash discount atau diskon tunai. Jika diskon diambil, maka akan dicatat sebagai pengurang harga perolehan aset. Namun, jika diskon tidak diambil, maka terdapat dua pendekatan, yakni yang pertama, tetap mengurangi harga aset karena mencerminkan harga kas sebenarnya dan tidak mengambil diskon dianggap inefisiensi manajemen. Lalu yang kedua, tidak mengurangi harga aset karena bisa jadi syarat tidak menguntungkan atau tidak realistis untuk diambil. Nah, praktik umumnya itu seperti mayoritas perusahaan menggunakan pendekatan pertama, yakni diskon tetap mengurangi harga aset baik diambil maupun tidak. Lalu untuk catatan untuk pembelajarannya, yakni diskon selalu dianggap sebagai pengurang biaya aset. Nah, yang kedua ada deferred payment contracts atau kontrak pembayaran ditangguhkan. Nah, pembelian aset ini tetap dengan pembayaran jangka panjang seperti utang itu pada notes, obligasi, dan lain sebagainya. Lalu dasar pencatatannya itu dicatat sebesar present value-nya atau nilai sekarangnya dari pembayaran di masa depannya. Nah, alasan memakai present value-nya karena nilai uang sekarang itu tidak sama dengan nilai uang yang di masa depan. Jika tidak ada suku bunga, maka harus mengestimasi inputnya suku bunga yang wajar. Lalu faktor penentuan bunganya yakni resiko kredit pembeli, jangka waktu utang, dan juga suku bunga pasarnya. Bisa dilihat pada contoh tabelnya itu, kan ada tanggal pembeliannya. Equipmentnya dicatat sebesar 75.816, bukan 100.000 lagi, karena menggunakan diskontonya sebesar 10%. Lalu menggunakan present value of note-nya dengan 20.000 ini dikali dengan PVFOA, ordinary annuity-nya, dicari pada tabel. Lalu tabel itu menghasilkan 3,79079. Nah, sehingga hasilnya yakni 75.816 yang dicatat sebagai end of first year. Ini interest expense-nya sebesar 7.582 dengan cash-nya kan 20.000. Maka akan mengurangi notes payable-nya sebesar 12.418. Lalu pada end of second year-nya itu interest expense-nya sebesar 6.340 dan cash-nya tetap 20.000 sehingga mengurangi notes payable-nya sebesar 13.660. Lalu yang ketiga ada lump sum purchase atau pembelian gabungan, yang dimana pembelian beberapa aset sekaligus dengan satu harga total. Nah, masalah utamanya ini tidak diketahui harga masing-masing aset secara terpisah. Solusinya dengan dialokasikan berdasarkan relative fair value atau nilai wajar yang relatif. Prinsip dasarnya dengan menggunakan biaya dialokasikan proporsional terhadap nilai wajar masing-masing asetnya. Dengan penentuan fair value ini bisa memakai satu metode penilaian atau kombinasi beberapa metode tergantung kondisinya. Bisa kita lihat contoh tabel lump sum purchase-nya. Ini pada book value-nya inventory-nya tercatat 30.000.
Lalu untuk land-nya 20.000, untuk buildingnya 35, sehingga total book value-nya sebesar 85.000 dan fair value-nya sebesar 100.000. Nah, untuk proses alokasinya sendiri itu inventory yang 20.000 ini akan ditambah dengan land 20.000, lalu ditambah dengan building yang paling kecil sebesar 40.000, sehingga menghasilkan 80.000 yang nantinya akan dikali dengan inventory, land dan juga building. Inventory-nya sebesar 25 per 100.000, 25.000 per 100.000 dikali 80. Lalu land-nya 25 per 100 juga dikali dengan 80, sedangkan yang berbeda adalah buildingnya sebesar 50.000 per 100.000 dikali 80.000, sehingga masing-masing menghasilkan 20.000, 20.000 dan juga 40.000. Yang terakhir ada issuance of share atau perolehan aset dengan saham, yang dimana konsep dasarnya ini perusahaan dapat memperoleh aset dengan menerbitkan saham sebagai alat pembayarannya. Nah, dasar penilaiannya menggunakan harga pasar saham atau market price-nya sebagai indikasi nilai wajar aset. Alasannya karena harga pasar mencerminkan cash equivalent value yang paling andal. Bisa kita lihat pada contohnya ini, terdapat saham sebesar 5.000 yang dimana itu harga pasarnya 12, sehingga 5.000 dikali dengan 12 menghasilkan harga pasar sebesar 60.000. Lalu per value-nya itu diketahui sebesar 10, sehingga untuk land-nya 60, lalu kreditnya share capital ordinary-nya sebesar 50 dan share premium ordinary-nya sebesar 10.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang exchange of non-monetary asset atau pertukaran aset non-moneter. Pertukaran aset non-moneter ini merupakan penilaian aset yang diperoleh melalui pertukaran bergantung pada apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial, yaitu perubahan signifikan pada arus kas di masa depan. Substansi komersial memiliki dua jenis. Yang pertama ada memiliki substansi komersial, yaitu adalah transaksi tersebut membawa perubahan nyata pada aliran uang perusahaan di masa depan. Hal ini terjadi ketika barang yang ditukar memiliki fungsi, resiko, dan jadwal arus kas yang jauh berbeda dari aset sebelumnya. Jadi karena fungsi ekonomi perusahaan berubah, akuntansi itu menganggap kamu itu seperti sedang melakukan dua tindakan sekaligus, yaitu menjual barang lama dan membeli barang baru. Lalu yang kedua, ada tidak memiliki substansi komersial, yaitu transaksi tersebut tidak mengubah posisi keuangan perusahaan secara nyata, melainkan hanya sekedar pertukaran fisik barang yang memiliki fungsi yang hampir sama. Hal ini tuh terjadi ketika kamu menukar sesuatu aset dengan aset lain yang serupa, sehingga cara perusahaan menghasilkan uang atau manfaat dari aset tersebut tidak berubah atau hanya dianggap sebagai pergantian kulit begitu analoginya. Jadi akuntansi itu menganggap posisi ekonomi Anda masih sama dengan sebelumnya, sebelum Anda menukar suatu aset Anda dengan aset yang serupa. Oleh karena itu, teman-teman tuh tidak diperbolehkan mengakui adanya keuntungan dari pertukaran itu, karena teman-teman tuh menukar barang dengan barang yang serupa dan fungsinya hampir sama begitu. Berikutnya ada government grant atau hibah pemerintah. Nah, hibah dari pemerintah itu biasanya itu berupa aset tetap yang tidak boleh dianggap sebagai tambahan modal bagi pemilik perusahaan yang menerima hibah tersebut. Nah, melainkan harus diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut, teman-teman. Saat pertama kali perusahaan menerima aset secara gratis, perusahaan tuh harus mencatat aset tersebut sebesar nilai wajarnya atau harga pasarannya, dan harus mengkreditkannya ke akun pendapatan hibah ditangguhkan atau different grant revenue. Nah,
Nilai ini tidak langsung diakui sebagai keuntungan sekaligus teman-teman, melainkan harus dibagi rata atau diamortisasi menjadi pendapatan setiap tahunnya selama masa pakai aset tersebut atau selama masa manfaat aset tersebut. Tujuannya tuh agar ada keseimbangan antara pendapatan hibah dengan penyusutan aset di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada materi tentang addition atau penambahan aset. Nah, penambahan aset ini harus dikapitalisasi ya, teman-teman, karena dapat dianggap menciptakan aset baru dan menambah manfaat di masa depan. Contohnya nih, seperti ketika kita menambah ruangan atau memasang sistem yang terbaru. Nah, namun ada masalah nih kalau kita itu harus membongkar aset yang lama terlebih dahulu. Nah, kalau pembongkarannya itu sudah direncanakan sejak awal, maka biayanya itu dapat dimasukkan ke dalam biaya penambahan. Sebaliknya nih, kalau misal nggak direncanakan, maka itu akan dicatat sebagai kerugian di periode berjalan. Nah, kalau nilai buku aset lama itu tidak bisa ditentukan, biasanya itu kita menganggap nol ya. Lalu selanjutnya ada improvement dan replacement. Improvement adalah penggantian dengan aset yang lebih baik, sedangkan replacement adalah penggantian dengan aset yang serupa. Nah, seringkali nih, pengeluaran ini itu dilakukan untuk modernisasi atau rehabilitasi aset. Nah, tetapi permasalahannya itu adalah membedakan dengan perbaikan biasa nih. Dan pertimbangannya adalah apakah pengeluaran tersebut dapat meningkatkan manfaat di masa depan atau tidak nantinya. Nah, jika pengeluaran itu dapat meningkatkan manfaat di masa depan, maka itu harus dikapitalisasi ya. Dan perusahaan itu dapat menghapus biaya dan akumulasi depresiasi aset lama, mengakui laba atau rugi jika ada, lalu menambahkan biaya aset yang paling baru. Nah, sebagai contoh nih, sebuah perusahaan memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya. Dan seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan tersebut itu menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi cor dan pipa tembaga. Nah, pipa lama itu memiliki nilai buku sebesar $15.000 yang berasal dari biaya perolehan $150.000 dikurangi akumulasi depresiasi sebesar $135.000. Nah, pipa tersebut juga memiliki nilai residu sebesar $1.000. Nah, kemudian sistem pipa plastik yang baru ini memiliki harga sebesar $125.000. Setelah dilakukan pertukaran pipa, Istin ini hanya perlu membayar sebesar $124.000 untuk memperoleh sistem yang paling baru. Nah, berdasarkan transaksi ini, perusahaan itu dapat mencatat jurnal sebagai berikut. Peralatan sebesar $125.000 di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar $135.000 di sisi debit, dan kerugian atas pembuangan peralatan sebesar $14.000 di sisi debit. Nah, selanjutnya pada sisi kredit terdapat akun peralatan sebesar $150.000 dan cash sebesar $124.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke rearrangement dan reorganization. Nah, ini tuh adalah biaya yang timbul karena penataan ulang atau reorganisasi aset. Misalnya nih, ketika kita memindahkan atau menyusun kembali fasilitas agar terlihat lebih efisien. Nah, namun biaya ini itu tidak perlu dikapitalisasi ya. Artinya biaya tersebut langsung dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Karena dia itu tidak menambah manfaat baru pada aset, melainkan hanya mengatur ulang penggunaan yang sudah ada. Nah, lalu berikutnya adalah repairs atau perbaikan. Nah, perbaikan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ordinary repair dan major repair. Nah, ordinary repair itu merupakan perbaikan rutin yang dilakukan untuk menjaga aset tetap dalam kondisi normal. Seperti contohnya pelumasan, pembersihan, atau pengecatan ringan. Dan biaya ini itu biasanya langsung dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Nah, sedangkan major repair itu merupakan perbaikan dalam skala besar yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode. Nah, untuk jenis ini itu perlakuannya sama seperti improvement atau replacement ya, yaitu ketika aset lama dihapus, kemudian perbaikan itu dapat dikapitalisasi. Nah, selanjutnya terdapat materi sale of plan asset.
Materi ini tuh merupakan catatan penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualannya. Contohnya nih, Barrett Group mencatat penyusutan atas sebuah mesin yang berharga sebesar $18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika perusahaan itu menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga $7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Nah, karena pada soal tersebut disebutkan bahwa mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10, maka kita itu perlu menghitung dahulu nih depresiasi itu sebesar 1.200 dikalikan dengan setengah tahun, menghasilkan 600. Nah, nilai 600 ini nantinya akan dimasukkan pada penjurnalan beban depresiasi di sisi debit dan akumulasi penyusutan mesin di sisi kredit. Dan selanjutnya dibuat jurnal penjualan dengan akun cash di sisi debit sebesar $7.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 11.400 di sisi debit. Nah, lalu pada sisi kredit terdapat akun mesin sebesar $18.000 dan keuntungan penjualan mesin sebesar 400. Nah, selanjutnya terdapat materi tentang involuntary conversion atau konversi tidak sukarela. Involuntary conversion itu apa sih? Jadi, involuntary conversion itu merupakan kondisi di mana suatu aset perusahaan itu hilang atau tidak bisa digunakan lagi karena kejadian di luar kendali kita. Contohnya seperti kebakaran, banjir, pencurian, dan bencana alam. Nah, dalam beberapa kasus, perusahaan bisa mendapatkan penggantian dari asuransi atau bantuan pemerintah. Dan pencatatannya itu dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, perusahaan mencatat kerugian saat kejadian tersebut terjadi. Dan yang kedua, ketika perusahaan menerima penggantian, baru dicatat sebagai pendapatan atau keuntungan. Nah, kenapa sih harus dipisah kayak gitu? Nah, karena pada saat kerugian terjadi, jumlah penggantian itu belum pasti ya. Jadi, tidak boleh langsung diakui sesuai dengan aturan IFRS. Nah, contohnya nih, ada perusahaan bernama Camel Transport yang memiliki gedung, dan gedung tersebut hancur akibat serangan tornado. Nah, pada saat kejadian, nilai buku gedung adalah $3.500.000 yang berasal dari biaya awal $6 juta dikurangi akumulasi penyusutan $2.500.000. Nah, maka perusahaan itu mencatat kerugian sebesar $3.500.000. Dan beberapa waktu kemudian, perusahaan itu menerima klaim asuransi sebesar $5 juta. Dan pada saat itulah perusahaan mencatat kas sebesar $5 juta dan mengakui keuntungan dari asuransi sebesar jumlah yang sama. Dan jadi intinya adalah involuntary conversion itu dicatat dalam 2 tahap. Kerugian dulu, lalu baru penggantian saat sudah pasti diterima ya.